Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian di minggu kedua semester 2 ini? Semoga kabar kalian semuanya sehat. Tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit. Kemudian kalian juga harus tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, untuk minggu ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun untuk bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Oke ya, itu nanti pembahasan kita pada kali ini. Kita lanjutkan saja. Yang pertama, kalian coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Ini ada beberapa siswa ya. Ada yang menata kursi, ada yang menata meja. Ini di sebuah kelas. Kira-kira apa? Keterangannya adalah membersihkan kelas dengan rukun. Ya, jadi anak-anak ini membersihkan kelas dengan rukun. Kemudian kita lanjutkan gambar yang berikutnya. Ini gambar apa? Ada beberapa anak sekolah ini juga ya, anak sekolah. Ada yang membawa sapu, ada yang memasukkan sampah ke kantong, ada juga yang membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira apa ini? Keterangan gambarnya adalah membersihkan lingkungan dengan rukun. Jadi antara gambar 1 dengan gambar 2 tadi sama-sama apa? Sama-sama rukunnya. Nah, untuk peta konsepnya, surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3, kita nanti yang pertama akan membaca surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Kemudian setelah itu kita nanti akan memahami arti dari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari tentang isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Itu adalah materi kita pada kali ini. Oke, bisa kita mulai ya. Kita mulai dengan membaca surat Al-Hujurat ayat 12. Kalian selain menyimak video ini bisa juga membuka Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini yang pertama, ini bunyinya adalah ya-nya itu panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nu-nya ini juga panjang, tapi panjangnya tidak sama dengan ya. Kalau ya ini lebih panjang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti itu. Kemudian bunyi berikutnya, penggalan berikutnya adalah ijtanibu katsiron. Seperti itu ya. Ini tidak ada harokatnya, ini harokat kasroh ya. Ijtanibu katsiron. Kemudian penggalan berikutnya minadzon, seperti itu ya. Kalau tidak berhenti ya minadzonni. Nunnya itu ditekan karena ada sidahnya itu. Minadzonni. Kalau mati atau kalau berhenti berarti dimatikan. Minadzon, seperti itu. Kemudian cara membaca berikutnya ini adalah inna ba'dadh-dhanni. Seperti itu. Nun itu kalau disidah itu bacanya panjang. Jadi harus dibaca inna. Seperti itu ya. Inna ba'dadh-dhanni harus ditekan. Kemudian ini bacanya adalah ismun ya. Ini sa, bukan sin ya, tapi sa, jadi tipis. Ismun. Selanjutnya
wala tajassasu. Wala tajassasu. Yang panjang adalah la dan su yang belakang itu. Kita lanjutkan bunyinya wala yaghtab. Baknya itu mantul ya. Kalau ghoinnya itu tidak mantul. Wala yaghtab. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini berbunyi ba'dukum, pendek semua. Ba'dukum, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini bunyinya adalah ba'don. Ba'don, ya. Itu. Nanti kalau berhenti, maka tidak lagi dibaca don, tapi dibaca do. Panjang bacanya ya. Jadi kalau berhenti nanti bunyinya adalah ba'do, seperti itu. Kita lanjutkan. Bacanya adalah ayuhibbu. Baknya ditekan. Berikutnya ahadukum. Pendek semua. Ahadukum. Berikutnya ayyakula. Ini ada nun sukun ketemu dengan ya. Itu adalah bacaan idgham bi gunnah. Maka nunnya itu dimasukkan ke dalam huruf ya dan disertai dengan dengung. Jadi bacanya adalah ayyakula. Tidak boleh dibaca anyakula. Ya, jadi harus ayyakula. Seperti itu. Kita lanjut. Ini bacanya adalah lahma. Ya, biasa ya, pendek semua. Lahma. Selanjutnya dibaca akhihi. Kho ya, kho dikasroh khi. Akhihi, karena ada ya mati berarti khi-nya itu panjang. Akhihi. Berikutnya maitan. Ya, bacanya maitan. Selanjutnya fakarih tumuh. Fakarih tumuh, seperti itu. Berikutnya wattaqullaha. Taknya ditekan. Wattaqullaha. Berikutnya innallaha. Nunnya juga ditekan panjang ya. Ditekan terus panjang. Innallaha. Berikutnya tawwabun. Wa-nya juga ditekan. Tawwabun, tapi tidak panjang, tidak boleh. Tawwabun, tidak boleh seperti itu, tapi harus tawwabun. Yang terakhir itu rohimun ya, rohimun. Itu adalah cara membaca surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian kalau kita gabung ya seperti ini. Kita baca bersama-sama ya. Oke, kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah membaca surat Al-Hujurat ayat 12. Kalian juga harus bisa membaca dengan tartil seperti itu. Jadi kalau membaca Al-Quran itu jangan tergesa-gesa. Berikutnya kita akan coba mengartikan surat Al-Hujurat ayat 12. Kita mulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiron. Artinya jauhilah banyak. Banyak dari apa? Dari bawahnya ini minadh-dhonn. Artinya adalah
dari prasangka. Kita lanjutkan. Selanjutnya, inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu ithmun, artinya adalah dosa. Jadi untuk ayat itu tadi kita diminta untuk menjauhi banyak prasangka. Kenapa kok harus menjauhi prasangka? Karena ada sebagian prasangka itu berdosa. Prasangka apa yang berdosa? Prasangka itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Prasangka baik itu kita sebut atau kita kenal dengan husnudzon. Prasangka buruk kita kenal dengan suudzon. Jadi yang berdosa itu yang baik atau yang buruk? Betul, prasangka yang buruk atau suudzon. Jadi kita diminta untuk menjauhi prasangka buruk. Itu ya, maksud dari arti sampai ismun ini. Kita lanjutkan. Wala tajassasu, artinya adalah dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, selain menjauhi dari prasangka, kita juga harus menjauhi dari mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain itu. Kita lanjutkan. Wala yaghtab, artinya dan janganlah ada yang menggunjing. Menggunjing itu ngerasani. Jadi kita tidak boleh menggunjing. Ba'dukum, di antara kamu, ba'don, artinya sebagian yang lain. Maksudnya kita tidak boleh menggunjing orang lain. Itu sampai situ ya. Kita lanjutkan. Arti berikutnya, ayuhibbu, artinya adalah apakah ada yang suka, ahadukum, di antara kamu, ayyakula, apabila memakan, lahma, daging, akhihi, saudaranya, maitan, yang telah mati. Ini tanda tanya. Ini pertanyaan dari Allah ya. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Jadi Allah itu mengibaratkan orang yang menggunjing itu dengan memakan daging saudaranya yang telah mati. Kira-kira kalian suka atau tidak? Jawabannya ini dijawab oleh Gusti Allah. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Kita pasti merasa jijik. Kita pasti tidak mau. Masa daging saudara sendiri yang sudah mati kita makan. Nah, itu perumpamaan orang yang menggunjing. Makanya kalau kita itu merasa jijik, kita tidak mau memakan daging saudara kita yang sudah mati, maka jangan menggunjing, jangan ngerasani. Itu arti dari surat Al-Hujurat ayat 12. Kita lanjutkan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, maha penyayang. Nah, yang akhir ini adalah kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu maksudnya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, kita sudah selesai mengartikan. Kita lanjutkan. Nah, ini artinya yang banyak. Kalau tadi adalah arti yang sepotong-sepotong. Arti utuhnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kita lanjut artinya,
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Berikutnya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Arti yang berikutnya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Berikutnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Itu adalah arti dari surat Al-Maidah ayat 2. Nah, dari kita memahami arti itu, tentunya kita bisa mengambil isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Apa saja isi kandungannya? Yang pertama, janganlah kita berprasangka buruk kepada orang lain. Prasangka buruk tadi apa istilahnya? Betul, istilahnya prasangka buruk itu adalah suudzon. Jadi kita tidak boleh suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 adalah janganlah mencari kesalahan orang lain. Jadi kalau orang lain itu tidak salah, ya jangan dicari-cari kesalahannya. Seperti itu. Jadi lebih baik mencari kesalahan diri kita sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Kemudian isi kandungan yang ketiga adalah kita tidak boleh menggunjing atau tidak boleh ngrasani. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Berikutnya kita lanjut tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana bunyi surat Al-Hujurat ayat 13? Ini yang pertama, ini bunyinya adalah, ini panjang seperti tadi ya. Ya ayyuhan nasu. Ini ada nunnya disukun, nunnya disiddah, berarti panjang ya. Ya ayyuhan, hannya itu panjang, hannasu. Seperti itu. Kemudian berikutnya, inna khalaqnakum. Innya ditekan, inna khalaqnakum. Selanjutnya, min dzakari wa unsa. Ini ada nun sukun ketemu dza ya, nun sukun ketemu dza itu adalah bacaan ikhfa, artinya dibaca samar-samar. Kemudian di sini ada tanwin bertemu wawu, itu bacanya adalah idgham bihunnah, yaitu tanwinnya dimasukkan ke huruf wawu kemudian dibaca sambil dengung. Zakariu, seperti itu ya. Zakariu wa unsa. Berikutnya bunyinya adalah waja'alnakum. Nanya panjang. Waja'alnakum. Selanjutnya syu'uban wa qabaila. Ada tanwin bertemu wawu, adalah bacaan idgham bihunnah. Tanwinnya dimasukkan ke dalam wawu seperti tadi. Kemudian banya ini adalah panjang ya. Qabaila, seperti itu. Berikutnya lita'arofu, yang panjang a sama fu-nya. Kita lanjut. Inna akramakum, innya ditekan dan panjang. Selanjutnya indallahi, ada nun sukun ketemu dengan da, berarti huruf ikhfa, dibaca ikhfa atau membacanya samar. Indallahi. Berikutnya atqakum, yang panjang hanya ko-nya saja. Kita lanjut, bunyinya adalah innallaha, nunnya ditekan dan panjang.
Selanjutnya alimun, yang panjang adalah li-nya. Yang terakhir khobirun, yang panjang adalah bi-nya. Ini kalau kita baca surat Al-Hujurat ayat 13 itu seperti ini. Kita baca bersama-sama ya. Ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian artinya bagaimana? Arti potongan yang pertama ini, ya ayyuhan nasu, artinya adalah wahai manusia. Berikutnya, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berikutnya, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Kita lanjut. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Kita lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah atau sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Itu arti dari potongan-potongan ayat. Kalau arti keseluruhannya, surat Al-Hujurat ayat 13 itu adalah wahai manusia, sungguh kami di sini adalah Allah ya maksudnya, telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi Allah itu menciptakan kita dari seorang laki-laki, yaitu dari ayah kita, dan dari seorang perempuan, yaitu dari ibu kita. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, setelah Allah itu menciptakan kita dari kedua orang tua kita, maka kita itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalau berbangsa-bangsa contohnya ya ada bangsa Indonesia. Kalau kita kan itu bangsa Indonesia. Kalau bersuku-suku di Indonesia itu banyak sekali suku. Misalnya suku Jawa, suku Madura, ada suku Osing, ada suku Dayak, dan lain sebagainya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Terus untuk apa kok dijadikan bersuku-suku itu? Ada kelanjutannya, agar kamu saling mengenal. Jadi kita itu dijadikan banyak suku ini bukan untuk saling berpecah belah, bukan untuk saling berlawanan, tetapi untuk saling mengenal dan saling hidup rukun, bukan untuk perpecahan, apalagi saling unggul mengunggulkan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
di ayat berikutnya ada artinya. Artinya apa? Artinya ini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling mulia itu tidak dilihat dari bangsanya, tidak dilihat dari sukunya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah itu hanya dilihat dari ketakwaannya kepada Allah. Terusnya, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Itu adalah arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, setelah kita melihat artinya itu, tentu kita bisa menyebutkan isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Kira-kira isi kandungannya apa? Isi kandungannya yang pertama, manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, agar saling hidup rukun, agar saling bantu-membantu, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, dan bukan saling mengejek. Kemudian yang kedua, isi kandungannya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang paling mulia itu bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Bagi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita pada kali ini tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut ya. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.